Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore ya. Oke, ini yang hadir baru 9 ya. Tadi udah ada berapa keluar lagi. Nah, kita ada 17 ya. Ini berarti sekitar 7 yang belum hadir. Oke, perkenalkan dulu ya. Nama Bapak Pak Visa Wisnu Wijaya, nama lengkapnya. Bisa dipanggil Wisnu boleh, Visa boleh. Nah, jadi saya mengajar mata kuliah statistik R. Mungkin ada yang sudah tahu tentang statistik. Statistik ilmu yang mempelajari tentang apa? Menurut kalian? Ada yang tahu apa itu statistik? Di dalam statistik itu ada apa aja? Ini jangan keluar rapat dulu ya, maksudnya ya oke yang sambil misalkan ada lagi di jalan dan sebagainya silakan, tidak apa-apa, nggak masalah ya. Ini juga saya rekam layar, jadi nanti misalkan kalian bisa ulas lagi. Oke, di dalam statistik ilmu yang mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Tentang data, Pengolahan data, Pak. Pengolahan data. Ya, datanya diolah untuk apa? Kan tadi ada pengolahan data. Datanya diolah untuk apa? Diolah aja gitu. Untuk mencari kesimpulan, Pak. Untuk mencari kesimpulan. Bulan. Ya, Iksan bilang untuk mencari kesimpulan. Bisa ya? Untuk bisa dapat menginterpretasikan suatu data tadi yang dicari. Ya, melalui serangkaian perhitungan atau bisa juga dengan cara apa? Dengan cara menggunakan program-program tertentu untuk memudahkan pastinya. Nah, jadi kalau kita sebelum ke R ya, kan kita pelajarannya adalah statistik R. Tapi sebenarnya karena ini berbau tentang statistik juga harus dipelajari juga statistik dasar. Tadi ada pengertian statistik. Jadi kalau yang namanya statistik pasti ada yang namanya satu, ada yang namanya penyajian data. Ada apa lagi? Sampel, ya. Terus ada apa lagi? Biasanya kalau di statistik. Kalau di statistik itu kalian biasanya ngitung apa sih yang berbau tentang statistik? Apa kira-kira? ada grafik, Pak. Grafik. Nah, itu termasuk dalam penyajian data kan ya. Dalam bentuk grafik ya. Terus diagram misalkan, diagram lingkaran, diagram batang dan sebagainya. Terus ada lagi, kalian mau menghitung median modus ya, ukuran pemusatan. Terus nanti juga dipelajari juga tentang ukuran penyebaran, jenis-jenis statistik, jenis-jenis dari variabel. Kemudian juga ada nanti skala pengukuran. Dan nanti juga karena kita statistik R, pastinya ada alat bantu atau program statistik yang nantinya digunakan untuk mempermudah. Oke, jadi tadi balik lagi ya. Jadi statistik tadi kan menurut Iksan tadi untuk tujuannya pastinya untuk apa, mengolah data, kemudian data tersebut biar bisa disimpulkan, biar bisa diinterpretasi, ya kan? Oke, bisa seperti itu. Nah, tapi statistik juga tidak cuman hanya digunakan untuk itu, tapi juga digunakan untuk apa kira-kira menurut kalian? Untuk prediksi bisa nggak? Untuk memprediksi bisa nggak? Bisa, Pak. Contohnya apa? Contohnya untuk memprediksi. Apa? Nah, contohnya apa misalkan? Bisa nggak untuk memprediksi? Bisa kan? Dilihat dari apa? Polanya kan?
dilihat dari pola-pola tertentu kan. Nah ini ada yang contohnya apa tuh misalkan untuk memprediksi. Hmm. Kalian kalau pasti semuanya ada yang punya Gojek atau misalkan apa apa lagi aplikasi yang berkaitan dengan itu, Grab dan sebagainya ya. Terus kalian beli di Shopee ya kan. Nah di situ kan ada reviewersnya ya, pasti ya tahu ya ada reviewersnya. Pasti kalian akan lihat dari reviewersnya kan, kira-kira komenannya bagus apa enggak. Terus kemudian pasti ada sarannya dari reviewersnya itu, harus seperti apa kan pastinya ada kan. Nah itu ternyata bisa diolah. Diolahnya dengan cara apa? Diolahnya dengan cara apa? Ada yang tahu? Misalkan contohnya gini, saya punya download Grab, kemudian Mas tadi Mas siapa, Mas Iksan sama Mas Taufik ini misalkan dia ingin dia kerja di Gojeknya. Terus karena dia itu bagian pengambilan keputusan ya, nah dia berarti atau pengembangan, berarti dia harus melihat dari reviewersnya juga. Dia ngeliat emang semuanya yang ada di apa Grab itu pastinya dia membutuhkan apa, membutuhkan reviewer dari si konsumen. Nah si konsumen ini ya itu tujuannya adalah untuk memberikan saran ya kan. Ya yang tahu ya siapa, yang tahu ya penggunanya itu. Makanya di kolom komentar itu ternyata bisa dibuat apa, untuk nantinya pengambilan keputusan di yang akan berikutnya, di masa yang akan datang. Nah ini dengan cara apa, ada beberapa cara ya. Tentunya ada beberapa program yang nanti kita sedikit-sedikit akan kita pelajari. Ada bahasa R itu sebenarnya sudah cukup lama ya, 10 tahun yang lalu udah dibahas, tapi baru boomingnya sekarang karena sekarang ada yang namanya data science, big data ya. Di situ orang-orang yang mengelola ya, oh, pastinya berupa statistik ya, untuk apa, untuk kemajuan suatu perusahaan dia butuh itu. Untuk apa? Untuk tadi kemajuan. Contohnya misalkan saya sebagai yang tadi install aplikasi itu, misalkan saya keluhannya, oh bisa nggak kalau yang sudah ada misalkan, bisa nggak kalau uh, Grab itu nggak cuma untuk ngantar ojek aja, tapi bisa untuk misalkan ngantar paket ya kan, atau misalkan bisa juga untuk transaksi ya seperti e-banking dan sebagainya. Nah, ternyata sekarang udah ada. Itu dilihat dari mana? Dari reviewers mereka. Nah, itu berapa juta itu ya, atau berapa ratus ribu yang ngechat atau ngasih tanggapan di kolom komentar. Nah, mereka wah ya, tadi itu tentang sekilas tentang statistik. Jadi di mata kuliah saya, nah di pertemuan ini mungkin kita hanya pengenalan dulu, pertama ya, pertemuan pertama. Untuk beban mata kuliahnya ya, jadi saya buat seperti ini. 10% itu adalah kehadiran. Saya buatnya 10% aja untuk kehadiran. Nah, 10% kehadiran, terus ini kok agak loading. 20%-nya tugas. Ya tugas itu ya mungkin bisa berupa PPT atau nanti ada beberapa project tentang R ya, statistik. Ya, terus 30%-nya itu PTS atau penilaian penilaian tengah semester. Terakhirnya adalah ujian akhir. Ya, ujian akhir itu 40%.
bobotnya lebih besar gitu ya. Terus 10% itu berarti absensi ya. 20%-nya tugas. Tugasnya nanti berupa apa? Nanti ada pembagian kelompok. Di sini ada sekitar 9 mahasiswa ya. Nanti saya buat ini berarti satu kelompok itu ada 3. Nanti selebihnya kelompok yang lain ya. Ini nanti tinggal mengikuti kelompok yang berikutnya. Nanti bisa ini ya, ditulis. Ini saya rekam jadi bisa kalian lihat lagi nanti. Kelompok 1 ya saya bagi aja karena biar cepat ya. Kelompok 1 itu Asep, Dharma, Iksan ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kelompok kedua nih ya, Iksan, Muhammad Syam, Rio. Kelompok 3 itu ada Ricky, Rohim. Kelompok 4 ada Taufik Hidayat sama Vicky Abdullah. Ada pertanyaan untuk kelompoknya? Pak, jangan nanya Pak, tadi saya di kelompok 1 dan 2 deh Pak. Ya nanti bisa kamu lihat lagi di ini. Apa ini saya rekam. Ya, ini saya rekam. Baik Pak. Tadi iksannya ada 2 Pak. Oh, Iksannya ada 2, sorry. Berarti Iya Pak, maafkan. Iksan KMY4 sama Iksan siapa nih? Ya udah saya bacain lagi ya. Jadi Asep, Dharma, Iksan kelompok 1. Terus kelompok 2 Muhammad Syam, Rio, Riki. Kelompok 3 Rohim, Puji, Taufik Hidayat, Vicky Abdul. Nah, nanti bahannya dari saya. Ya. Bahannya dari saya, nanti saya kasih bukunya di grup aja, di grup WA. Nanti di e-learningnya itu nggak bisa, itu terlalu besar. Filenya itu hanya 2 GB. Maksimal 2 GB, sedangkan bukunya lebih. Jadi nggak bisa saya upload tadi. Ya. Oke. Tadi ya. Balik lagi, ada pertanyaan? Ya. Tentang kelompok ini ada pertanyaan. Sorry ini agak berisik karena saya lagi di kampus, ada acara besok mau sholat id. Palingan nanti hanya beberapa sampai jam 8 lah palingan hari ini. Ada pertanyaan terkait ini? Kalau yang tidak masuk itu gimana Pak? Oh itu yang tidak masuk itu nanti apa ya belakangan berarti kelompok 4, 5, 6, 7 ya. Lebih baik yang sudah masuk ya. Kenapa? Yang sudah masuk pastinya sudah langsung bisa, silakan udah bisa nyantai depannya. Terkait pembagian kelompoknya jangan sampai ada yang silakan gini. Kalian misalkan ada 9, kalian sebenarnya udah tahu lah ya, misalkan ada 9 halaman ya, kalian bagi, silakan teknisnya seperti apa ya, tapi ketika sudah maju ya, tidak ada yang tunjukkan saya maju yang mana dan sebagainya ya, sudah kalian atur. Oke ya. Nah, apa saja yang dinilai ya, jadi kan ada presentasinya ya. Presentasinya ini yang dinilai berarti ya, penilaian tugasnya ya. Yang pertama itu isinya, konten, isi dari materinya ya. Pertama isi dari materi. Sebentar, sorry saya belum search.
ya. Konten atau di sini isi dari materi, ya. Kemudian yang kedua, ya, tampilan PPT lah, boleh lah, ya. Ketiga, ini berarti yang ketiga penyampaian, cara penyampaian, ya. Ini aja sebenarnya. Nah, ini minimalnya 40 menit ya untuk semuanya. Ya misalkan 3 orang ya kalian bagi aja. Nah, bisa juga nanti ada ini di sini ada sesi tanya jawab. Nah, ini ada sesi tanya jawab pastinya ya. Tanya jawab yang nantinya berkaitan tentang materi yang kalian. Misalkan kelompok 2 nih misalkan. Nah, dia kebagian tentang ukuran gejala pemusatan misalkan. Nah, itu berkaitan dengan misalkan main, median, modus dan sebagainya. Nah, itu berarti kalian bagi ya. Nah, di situ juga di 40 menit itu ada namanya sesi tanya jawab ya. Tanya jawab, ada yang bertanya dan ada yang jawab. Ada yang jawab. Ini pastinya dapat nilai ya. Yang aktif pastinya dapat nilai. Ada pertanyaan terkait 3 ini? 3 penilaian ini? Ada? Kontennya itu dari Bapak apa gimana, Pak? Materinya? Iya, dari saya. Iya. Ya. Nanti bukunya nyusul. Saya kirim ini nanti setelah ini ke WA. Tadi saya coba upload di e-learning yang USM ini ternyata terlalu besar, nggak bisa kalau lebih dari 2 MB itu nggak bisa. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut, palingan nanti kita sampai jam 8 ya. Tidak ada ya, lanjut ya. Oke, tadi saya ingin menyimpulkan dari tadi yang kita bicarakan itu tentang statistik itu apa. Statistik itu bisa kita artikan ilmu ya yang digunakan untuk apa? Untuk mengumpulkan, menata bisa. Terus apalagi menyajikan juga bisa. Menganalisis boleh tadi ya. Menginterpretasikan boleh. Data ya. Tadi mengolah data, ada yang Mas siapa tuh tadi? Mas Riki atau Mas Taufik tadi itu yang bilang ya, untuk menyajikan bisa. Apa yang disajikan itu apa yang diinterpretasikan? Data ya, ini berarti berkaitan dengan data yang nantinya informasi tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan yang efektif ya. Nah, tadi contohnya seperti itu ya, tadi contohkan Gojek atau misalkan contoh sederhananya lagi misalkan dari nilai psikotes anak-anak yang masuk ke SMA A atau SMA B ya. Nah, itu bisa juga ya digunakan untuk apa? Digunakan untuk kalau anak yang memiliki misalkan IQ kurang dari 100, nah ini kita kasih perlakuan yang lebih. Supaya apa? Untuk nantinya kita bisa lebih efisien. Ya, seorang guru bisa lebih efisien untuk memaksimalkan anak didiknya supaya belajarnya lebih bagus atau dikasih perlakuan khusus. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tadi ya, informasi tadi supaya ketika dalam pengambilan keputusan itu menjadi lebih efektif. Ya. Oke. Ada beberapa cabang ya dari ilmu statistik, banyak ya. Contohnya ada berapa ya? Ada biostatistik ya, atau ada yang berkaitan, kalau biostatistik ya berarti berkaitan dengan biologi ya. Terus misalkan statistik untuk terapan ya, statistik deskriptif ya misalkan. Nah,
jenis-jenisnya nanti ada kuantitatif, kualitatif dan sebagainya ya, yang nantinya kita akan pelajari. Kemudian dari perhitungan ya kita akan coba menggunakan software R. Nah, jadi yang kalian siapkan apa setelah ini? Nah, ini ya. Ya, kalian bisa download di sini ya. Namanya R Studio. Nah, ini yang akan kita pakai untuk perkuliahan. Bentar, ini agak loading. Nah, ini ya. Kita bisa pakai R Studio. Nah, ini nanti saya share linknya. Nah, kalian bisa download di sini. Ini agak lemot ya internetnya. Nah, saya kirim di ini ya, deskripsi, nanti saya kirim juga di WA. Nah, softwarenya seperti ini. Ini soalnya sambil rekam video jadi agak berat. Bentar. Nah, ini ya, R Studio seperti ini. Nah, nanti ini saya kirimkan juga linknya untuk kalian download ya. Nah, cuman spesifikasinya untuk PC-nya atau laptopnya ini ya, setidaknya kalau ingin aman ya RAM-nya 4, RAM 2 bisa sih. Ini kayaknya yang 64 bit nih. Nah, tampilannya seperti ini. Ini agak loading soalnya banyak program yang jalan. Nah, bentar. Nah, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya. Kenapa kok mudah? Karena kalian daripada ngitung ya lebih baik pakai R gitu kan ya. Sederhananya kan seperti itu. Nah, sebenarnya R ini bukan termasuk dalam bahasa yang baru ya. Nah, sudah lama ya. 10 tahun yang lalu itu mulai intensif digunakan. Nah, ini juga open source. Kalian bisa download ya tanpa berbayar ya. Nah, biasanya program R itu juga digunakan untuk analisis statistik. Nah, namun saat ini tuh kayak sudah berkembang ya. Berkembangnya itu biasanya juga digunakan untuk aplikasi, bisa juga untuk buat website juga bisa ternyata. Karena sekarang ada beberapa ya yang digunakan untuk web. Tapi ini kalau di Indonesia masih jarang buku-buku yang R ya. Untuk R Studio itu masih jarang. Kalau kita mau ya kita pakai keywordnya, kalau di Google searchingnya ya pakai keyword bahasa Inggris. Nah, R ini aplikasi ya. Nah, ini digunakan tadi tidak hanya untuk menginterpretasikan data saja, tapi juga bisa memanipulasi ya, serta menampilkan secara dinamis ya, ditambah dengan namanya era
digital era data analisis, atau sering disebut dengan apa yang sekarang lagi di booming itu, big data ya. Maka perkembangan R ini pastinya sudah sangat besar. Mungkin kalian udah tahu ya big data ya. Apa itu big data? Apa itu big data? Ada yang pernah dengar mungkin big data? Nah, ini tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya ini ada file ya. Ya, di dalam file itu ada new file, new project ya, kalau kita mau buat project baru dan sebagainya. Edit di sini untuk edit ya, code ya. Nah, kita juga bisa biasanya ya. Nah, ini contoh sederhananya, misalkan saya mau simpan, berarti simpan sama dengan C ya. Terus yang mau saya simpan apa? 10, 20, 40, 15, 40 ya. Terus dari simpan ini ya, ini kita bisa buat, misalkan kita mau menghitung main ya, kita tinggal ketik main ya sama dengan, atau kita mau jumlah, atau kita mau menghitung modusnya ya. Nah, tapi itu nanti, ini baru pengenalan awal ya. Oke, ini berarti nanti saya kirim ke WA kalian. Di deskripsi sudah saya ini juga linknya, rstudio.com, itu disitu bisa kalian download ya. Iya Pak, oke Pak. Jadi, nah, ada beberapa karakter dalam R, diantaranya ya R itu pastinya gratis, kemudian open source ya. Kenapa gratis dan open source? Karena R ini kita bisa kembangkan dengan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalau dalam grafiknya itu juga grafiknya bisa detail ya, 3 dimensi ya. Biasanya bisa juga digunakan itu OS-nya itu Linux bisa, Mac bisa, Windows bisa. Tapi kalau yang amannya Windowsnya Windows 10. Nanti ada keterangannya di situ ya. Kalian pilih kalau RAM kalian sekian itu atau berapa bit gitu ya. Nanti disarankan untuk ngedownload yang misalkan yang file yang lainnya, atau menu yang lainnya, atau R yang lainnya. Oke. Kemudian ya, R juga mendukung prinsip reproducibility ya. Artinya apa? R ini aplikasi yang berbasis command line ya. Artinya setiap perintah harus diketik. Kayak ngitung aja, kalau kali kita ya harus pencet perkalian. Kalau penjumlahan berarti kita besok pesan lagi. Besok pesan lagi. Ya, sorry maaf. Ada Pak Bambang. Nah, tadi ya ada, tadi sampai mana itu? Ya, tadi ya bisa di apa? Perintahnya bisa diketik ya. Ada beberapa simbol-simbol matematis di situlah intinya. Ya, mengcopy paste kode perintahnya. Sama halnya dengan mungkin kalau kalian pernah menginstal aplikasi SPSS. Kalau dulu di statistik itu biasanya pakainya SPSS ya. Nah, itu kita tinggal drop and drag, klik ya. Terus R juga menghasilkan visualisasi yang berkualitas tinggi. Contohnya gini, kalau kita mau membuat plot, misalkan untuk grafik ya, yang itu kalau di Excel itu misalkan 3 dimensi, tapi kalian masih bisa bentuk ya, seperti apa. Kalau di R ini dia lebih kompleks grafiknya, jadi visualisasinya atau hasil analis datanya itu lebih kompleks, lebih bagus lah ininya seperti itu.
Ada pertanyaan sampai sini tentang untuk ngedownloadnya ini bukan wajib ya, bukan wajib punya software RStudio, Kak. Karena kalau kalian laptopnya nggak support juga repot juga. Tapi setidaknya itu di bukunya itu komplit kok, insya Allah komplit. Artinya dari mulai langkah-langkahnya, dari mulai downloadnya sampai langkahnya ujinya itu detail di situ. Jadi kalian bisa kalau membuat PowerPoint-nya bisa nyuplik dari situ, tapi bagusnya kalian bisa praktek juga seperti itu ya. Kalian punya laptopnya, kalian uji cobakan aja di situ. Ya, ada pertanyaan? Untuk negara pilih yang mana, Pak? Untuk negara pilih Indonesia dong. Nggak ada Indonesia, Pak. Enggak, maksudnya gimana nih? Oh, Kan download disuruh ya bahasa download. Inggris saja, yang Inggris saja. Inggrisnya yang mana, Pak? Ada banyak pilihan. Sama aja, Pak. Gini, kamu sesuaikan aja dengan laptop atau PC kamu. Nggak ada keterangan spesifikasinya sih, Pak. Masa sih? Kan download ada tuh. Iya. Kalau RStudio-nya sih udah diinstal, Pak. Nah, sudah. Terus apa tuh? Jadi masalah. Sudah itu disuruh install R-nya lagi. Suruh install R lagi. Please install R before using RStudio. Jangan yang itu nanti deh. Nanti saya kasih link lagi deh. Ya. Dia langsung aja. Ini saya langsung aja install RStudio udah langsung. Ya. Ini tampilan yang mungkin ada yang terbaru karena ini programnya udah 1 tahun yang lalu. Saya installnya udah 1 tahun yang lalu. Dan errornya seperti itu, Pak. Ya, nanti saya kasih linknya yang langsung. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini ya yang Rio ini ya, yang kamu kirimkan ininya ya, linknya Iya, ya. Pak. Oke. Iya. Oke, nanti dah saya ini kirimkan linknya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Sudah, Pak. Udah. Nah, itu tadi sekilas tentang program R. Nah, apa yang akan kita pelajari dalam R? Itu di RPS-nya ada. Cuman kan itu ada 16. Jadi palingan saya hanya ambil 8 ya. 8 bab. Kalian kalau sudah download RPS-nya, nah itu sudah ada. Dimulai dari pertama, palingan kita hanya akan mengambil bab ya. Bab 1 pendahuluan. Ya, ini di kelompok 1 besok ya. Itu tentang sekilas tentang R ya. Terus kemudian karakter R ya, di program R ini atau RStudio ini kira-kira apa saja menunya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Tuh. Kelompok 2 nantinya fungsi dalam R ya. Oh sorry, maaf. Ini bab 1 sudah saya jelaskan ya. Karena ini bab 1 ini hanya tadi ya saya sudah jelaskan tentang sekilas sejarah R, terus R itu apa, terus statistik itu apa ya. Ini berarti bab 1 sudah. Berarti nanti dimulainya dari bab 2. Nah, bab 2 ini adalah fungsi dasar dalam R ya. Mulai dari cara nginsalnya gimana, ya memulai R-nya gimana, kode R-nya gimana, ya, mengakses nilai data variabel dan dalam variabel secara individu misalkan, ya. Nah, di situ kalian sudah bisa, misalkan kalau buat PowerPoint-nya misalkan nggak ada laptop yang spesifikasinya
memenuhi misalkan, ya di situ sudah ada, ya di bukunya itu udah ada, kalian tinggal screenshot. Tapi bagusnya kalaupun ada itu ada nilai tambahan ya. Tuh. Mau tanya Pak, Ya, statistik dengan R itu artinya R software atau ada ya R arti itu lain? softwarenya, ya kita statistik dengan R. Jadi kita pelajari tentang statistik, ya. Misalkan contohnya gini, bab 3-nya itu menyajikan data dalam bentuk grafik, ya kan? Ini kelompok 3 nih. Bab 3 itu menyajikan data dalam bentuk grafik. Nah, kalian juga ada persamaannya, ya kan? Terus ada juga nanti perhitungannya, kalau dulu itu dengan menggunakan Excel atau SPSS, sekarang karena ini statistik dengan R, maka menggunakan software R Studio. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebentar, jelas nggak, Mas Taufik? Iya Pak. Ya. Cuman saya mau tanya soal apa tadi Bapak bilang kan udah install setahun lalu ya. Hmm. Kalau sekarang ini masih dipakai nggak sih Pak si R ini atau sudah yang lain seperti SPSS yang kalau yang perusahaan-perusahaan besar gitu pakainya yang apa Pak? Enggak, R Studio ini tampilannya akan sama. Misal pun versi yang terbaru nih, kamu download, misalkan Mas siapa tadi itu download versi yang terbaru, ya palingan tambahannya di menunya aja, ya tapi bentuknya sama, cara penggunaannya juga sama, ya seperti ini. Jadi ya ini ya digunakan, di sini digunakan, kalian ketik misalkan dengan apa keywordnya di YouTube, misalkan tutorial keywordnya menggunakan luar bahasa Inggris, ya pastinya ininya juga sama. Ada lagi? Oke, ya jadi tadi yang bab 2 sudah ya, itu berarti kelompok bab 2 itu tentang fungsi dasar dalam R. Ya, kelompok 3 itu menyajikan data dalam bentuk grafik. Di situ nanti ada uh, diagram garis, ya batang, histogram, ya. Tapi di situ nggak cuman istilahkan perhitungannya aja, tapi kalian juga buktikan dengan menggunakan program R Studio. Nah, kalau misal pun nggak ada, ya misalkan oh belum belum ada nih, atau laptopnya belum nggak support, ya kalian di bukunya itu sudah ada. Jadi langkah-langkahnya itu udah ada. Kalian tinggal screenshot buat yang rapi aja BPT-nya, ya. Nah, terus bab 4. Nah, ini nanti kelompok 4, ya. Kelompok 4 ini tentang ukuran gejala pusat, letak, ya, kemiringan, keruncingan, ya. Ini tentang apa? Tentang ada min, ya, median, modus, ya. Nanti juga ujung-ujungnya di terakhir-terakhirnya adalah aplikasi dalam R-nya, ya. Ini untuk kelompok 4, ya. Tentunya pasti ada perhitungan. Nah, ini kan tadi ada yang bertanya, Pak, terus statistiknya, ya ini statistiknya, R-nya itu adalah ngebantunya aja, softwarenya aja. Kalau biasanya kita pakai SPSS, kan kita pakai R, ya. Terus kemudian apa? Distribusi sampling, ya. Itu kelompok 5 nanti, ya. Nah, di situ ada beberapa subbab ya yang nantinya kalian buat untuk presentasinya. Kemudian yang ke-6 sampai 7 ya, uji normalitas, ya. Nah, ini ada beberapa ya contoh kasus uji normalitas, nantinya juga bisa menggunakan penyelesaian dalam bentuk R, ya. Ini mungkin juga baru juga ya, uji normalitas. Kalau median modus kalian pasti sudah familiar ya. Mean itu berarti rata-rata, ya kan. Secara rumus itu pun ada data tunggal, ada data kelompok. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, itu ada juga nanti di PPT-nya 2 syaratnya itu ya. Ini saya tambahkan, ya. Jadi
di kontennya, nah di penilaian konten atau isi materinya ini ada dua yang perlu ditekankan. Pertama, itu nah ini menyertakan kalau ada perhitungan ya berarti hitungan manual ya, hitungan manualnya. Nah, ini komputasinya menggunakan RStudio. Itu di bukunya sudah ada, langkah-langkahnya juga udah lengkap. Misal pun kalian nggak ada laptop atau laptopnya nggak memenuhi spesifikasinya, ya kalian bisa screenshot yang ada di bukunya, ya, dibuat yang rapi. Ya. Terus tadi berarti kelompok 6 ya, uji normalitas populasi. Terus uji kesamaan varians populasi ya. Itu kelompok 7. Nah, nanti kelompok terakhir ini kelompok 8 dari pertemuan ke-8. Nah, ini tentang uji kesamaan rata-rata dari dua populasi untuk data yang berpasangan dan saling berhubungan. Nah, saya ambilnya yang saling berhubungan, ada dua sebenarnya ya, tapi kita nggak cukup waktunya. Jadi yang saling berhubungan ya, dan ada yang tidak saling berhubungan, tapi secara rumus hampir-hampir sama, mirip ya. Jadi bab 8 cukup sampai bab 8 karena kita sampai 8 pertemuan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini tentang materi atau presentasinya? Mulai presentasinya kapan? Minggu depan. Benar. Mulai presentasinya minggu depan ya. Satu kelompok apa? Satu kelompok. Hari berapa? Ya, satu kelompok, Mas. Misalkan gini, kalian kan jauh-jauh nih, online lagi. Ya kan? Ya kalian bagilah gimana caranya. Misalkan ada 20 halaman, kalian bagi. Nanti PPT-nya digabungkan. Ya kayak yang ekstensi reguler malam. Ya itu seperti itu tuh. Kelompok 1 kemarin bagus. Ada juga tanya jawabnya juga. Jadi minimal kalau bisa minimal 40 menit ya untuk presentasi. Jangan 15 menit udah selesai ya. Soalnya kalau nggak dibatasi waktu 15 menit udah selesai baca aja. Kalau pingin lama kan kasih contoh kasusnya. Contoh misalkan berbicara tentang uji hipotesis. Kasih contoh lah, kasih contoh kasusnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Karena ini palingan sampai jam 8 ya. Karena di kampus lagi ada acara. Oke, saya lanjut ya. Palingan saya sampai sampel ya. Nah, tadi balik lagi ya tentang statistik ya. Nah, di statistik ada juga jenis-jenis dari misalkan variabel ya. Contohnya seperti ini. Ada yang tahu bedanya antara variabel bebas dan variabel terikat? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Variabel bebas itu apa? Variabel terikat itu apa? Rio mungkin bisa ngasih tanggapan. Itu sama kayak variabel publik sama privat bukan, Pak? Maksudnya? Bukan. Kurang tepat. Nggak tahu kalau itu, baru dengar. Bebas itu artinya apa? Merdeka kan gitu kan? Dia secara sederhana kalau variabel bebas itu tidak terpengaruh terhadap yang lain. Tapi kalau variabel terikat berarti apa? Terpengaruh Terikat.
terikat berarti terpengaruh terhadap yang Iya. ya. Bedanya itu ya. Contoh kasus deh. Ada yang tahu contoh kasusnya. Mana contoh variabel bebas dan variabel terikat? Ada nggak? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Contoh gini. Mas Taufik Hidayat ini buat aplikasi misalkan ya, karena dia mau ujian skripsi. Syaratnya harus punya skripsi karya. Mas Taufik ini buat suatu web ya, dan dia buatnya seperti ini, rancang bangun. Misalkan bisa rancang bangun ya, kalau di atau pengembangan boleh, rancang bangun e-learning ya, untuk meningkatkan, atau mobile learning berbasis Android misalkan, untuk meningkatkan hasil belajar dan misalkan hasil belajar dan motivasi belajar gitu kan, motivasi dan hasil belajar. Nah, kira-kira mana yang variabel terikat, mana yang bebas tadi ya? Misalkan pengembangan gitulah ya, boleh lah, pengembangan apa tuh tadi, mobile learning ya, sorry, M-learning gitu ya, berbasis Android untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa misalkan gini ya. Nah, kalau seperti ini berarti mana variabel terikat, mana yang variabel bebas tadi, berdasarkan penjelasan yang tadi. Tadi kan Terikatnya basis Android, Pak. Terikatnya berbasis Android. Coba tadi berbasis Android itu balik ke definisi. Berbasis Android itu berarti apa tuh? Operating sistemnya. Enggak, maksudnya gini, balik kok berbasis Android. Tadi variabel bebas apa, variabel terikat apa? Balik lagi ke definisi dulu sebelum menjawab. Variabel bebas itu adalah variabel yang terpengaruh sama variabel lain nggak? Dia terpengaruh sama variabel lain nggak? Yang bebas tidak terpengaruh ya. Tidak terpengaruh. Sekarang mobil apa tuh, M-learning berbasis Android itu ya, e-learning boleh lah ya. Mobile kan berarti kalau Android kita bisa download, terus kemudian kita bisa operasikan gitu kan. Nah, Android ini ya tadi ya, yang mobile learning berbasis Android ini ya,